kehidupan akhirat. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Kalau saudara-saudara kita Kristen ini lebih mengutamakan kehidupan akhirat, maka sudah pasti mereka akan meninggalkan apa yang menjadi buku di dalam keagamaan mereka. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah wala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Kata Allah, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan mungkin tertolong. Nah, ini mumpung belum meninggal. Kata Allah, wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullah bi kufrihim faqalilam ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Hati kami tertutup. Kata Allah, tidak, bukan tertutup. Allah telah melaknat mereka karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka beriman. Jadi di antara orang yang dilaknat kemudian, di antara orang-orang yang tertutup hatinya kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ma yu'minun, sedikit dari mereka masih ada yang beriman. Maka karena itulah kemudian kita umat Islam ini harus senantiasa menyampaikan kebenaran Al-Quran, karena Allah masih membuka ruang. Ada di antara mereka yang akan beriman. Setelah kita sampaikan, setelah kita uraikan, kita berikan bukti, kita sajikan data, insya Allah di kalangan saudara-saudara kita Kristen yang mendengarkan semua itu, kata Allah, ma yu'minun faqalilam ma yu'minun, hanya sedikit di antara mereka yang beriman, kata Allah. Artinya ada yang beriman. Nah, lalu Allah mengatakan apa? Walamma ja'ahum kitabum min indillah musaddiqul lima ma'ahum. Dan setelah mereka mendapati Al-Quran ini, sampai penjelasan umat Islam kepada mereka tentang Al-Quran ini, Allah membenarkan apa yang ada pada mereka. Ini kata Allah, wa kanu min qablu yastaftihun 'alal ladzina kafaru. Mereka Allah membenarkan kepada kitab-kitab yang datang kepada mereka, kata Allah. Mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, tapi apa kata Allah? Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Mereka ingkar kembali kepada Quran. Lalu Allah mengatakan apa? Fala'natullah, laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Makanya saudara-saudara kita Kristen, kalau dia membenci dengan sebenci-bencinya terhadap Islam, maka mereka jatuh pada keadaan dilaknat oleh Allah, kecuali mereka yang membuka diri. Makanya seruan Allah kemudian, wa iza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila ilaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Dan apabila dikatakan kepada orang-orang kafir, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah berupa Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, kepada kitab-kitab kami, maksudnya kepada Lukas, Markus, Matius. Dan mereka akan ingkar kepada apa yang ada setelahnya. Padahal Al-Quran itu, kata Allah, adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Katakanlah kepada mereka, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Nah ini, jadi kalau kita melihat dari aspek kekristenan yang saya terangkan tadi sore, kenapa orang Kristen ingin kali Nabi Allah ini dibunuh? Ingin kali Nabi Isa, ingin kali Yesus yang orang suci, hamba suci, orang yang benar ini dibunuh. Ada apa dengan Kristen? Kenapa mereka menginginkan ngotot sengotot-ngototnya agar Yesus itu mati di atas tiang salib? Mereka ini golongan manusia yang berakal, apa mereka ini setan? Karena yang menginginkan Nabi Allah itu mati, yang menginginkan orang benar itu dibunuh, yang menginginkan kemudian orang suci ini dibinasakan dengan cara digantung, hanya iblis. Lalu apa kepentingan Kristen kira-kira?
Sehingga mereka harus ngotot memperjuangkan Yesus wajib mati di atas tiang salib. Ini apa tujuannya sebenarnya? Adakah di antara kita yang mampu menjawab? Kalau ada, silakan. Ada? Silakan. Kenapa ngotot sekali Yesus harus mati? Ada apa dengan Anda? Begini Bang Zuma. Silakan. Kebetulan kami Kristen ini tidak pernah mengharapkan Yesus juga mati di salib. Tapi apa yang dicatat itulah yang kami beritakan gitu. Itulah contohnya. Kalau namun seperti Bang Zuma bilang, kenapa ngotot Yesus di salib? Kami tidak ngotot, tapi kami hanya mengatakan apa yang dicatat itu yang kami katakan. Dan satu lagi, saya kutip tadi kalimat Bang Zuma waktu berdoa barusan. Kenapa kami Kristen benci sama Islam? Oh, Anda salah persepsi. Satu pun orang Kristen tidak pernah benci sama orang Islam, saudara Muslim ya. Tapi akhir-akhir ini, 15 tahun kemudian ini, saya lihat. Kebetulan sorry ya, saya kasih tahu umur saya 40 tahun sekarang ini. Jadi yang bikin benci itu bukan semua Muslim loh. Kami membenci Muslim bukan semua pihak Muslim, tidak. Siapa Muslim yang pernah membakar gereja, yang pernah melarang rumah ibadah kami berdiri, itu yang kami benci. Kami membencinya bukan berarti dalam kami mengajak perang atau mengajak menjadi tidak saudara. Kita tetap saudara. Namun kenapa harus seperti itu? Itulah dulu yang saya kutip dari kalimat Bang Zuma untuk jawabannya. Nah, jawaban yang Bang Zuma bilang kenapa orang Kristen harus ngotot Yesus disalib. Kami tidak ngotot. Apa yang dicatat itu yang kami imani, itu yang kami jabarkan. Itu saja Bang Zuma. Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan, man kana adu lillah wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa menjadi musuh Allah, musuh para malaikat, musuh para nabi dan rasul, musuh Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Nah, sekarang permasalahannya adalah kenapa Al-Quran menarasikan bahwa orang-orang Kristen ini memusuhi Yesus dalam perspektif ajaran agama Islam. Mengapa orang Kristen itu kemudian membenci para nabi? Anda mengatakan tidak membenci, tapi Anda menginginkan kemudian kematian terhadap Yesus. Anda mengatakan kami tidak menginginkan kematian, tapi jangan dusta. Bagaimana mungkin kekristenan itu muncul ketika tidak ada pembunuhan terhadap Yesus? Bagaimana mungkin ada unsur keselamatan dalam Kristen kalau penyaliban itu tidak ada? Mulut boleh mengatakan kami tidak menginginkan, tapi mau lari kemana agama Kristen tanpa ada penyaliban? Kemana muaranya kelak Kristen ini kalau penyaliban itu tak ada? Mau lari kemana agama tersebut? Tentu tidak akan pernah ada. Disebabkan karena itu Al-Quran menarasikan mereka orang-orang kafir ini membenci para nabi, membenci para rasul. Mari kita lihat. Kalau Anda mengatakan ada tertulis, yang tertulis kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesus adalah orang Yahudi, bukan orang Vatikan. Yang mati terkutuk hanyalah orang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati oleh Tuhan. Yang mati terkutuk hanyalah orang yang mati dikutuk, digantung oleh Tuhan. Berdasarkan yang tertulis Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Pertanyaannya, adakah Yesus manusia berdosa? Adakah Yesus ini manusia terkutuk? Pernahkah Yesus kemudian menerima suap? Pernahkah Yesus kemudian berkhianat? Pernahkah Yesus menyerahkan orang benar untuk dibunuh orang-orang fasik? Tidak pernah. Tapi kenapa Kristen tanpa alasan menginginkan kemudian Yesus wajib hukumnya mati di atas tiang salib? Ada apa? Kenapa kudu wajib? Kenapa mesti mati? Padahal tak ada alasan yang membenarkan Yesus harus mati kecuali alasan-alasan paganisme. Apa itu? Orang-orang zaman dulu, pengikut ajaran Baal dan Dewa Molok, menginginkan kemudian pembunuhan terhadap anak manusia demi untuk membebaskan mereka dari kemurkaan Tuhan. Ingat bagaimana ajaran pagan, bagaimana penyembah Dewa Molok
Ketika kemudian mereka kena bencana, huru hara terjadi di mana-mana, penyakit terjadi di mana-mana, maka mereka mengambil kesimpulan, Tuhan kita, Dewa Molok menginginkan tumbal, maka seketika mereka mempertontonkan tumbal manusia kepada Dewa Molok mereka, agar merasa Tuhan bisa mencabut kutuk kepada mereka. Ini yang dialami oleh orang Kristen. Kenapa Yesus harus disalib? Kenapa Yesus harus dibunuh? Karena orang-orang Kristen mengatakan Yesus sebagai tumbal yang suci harus mendamaikan kami dengan Tuhan kami. Kemurkaan Tuhan kami terhadap diri kami harus kami hapuskan kemurkaan Tuhan itu dengan mengorbankan darah yang suci di atas tiang salib. Apa bedanya Kristen dengan penyembah Dewa Molok? Tak ada satupun nabi yang mengajarkan menyembah Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan darah manusia. Tak ada nabi yang mengajarkan itu, kecuali nabi palsu. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Al-Hajj ayat 34, adalah satu hukum ketetapan kepada setiap kaum yang diutus oleh Allah kepada mereka nabi, disyariatkan mempersembahkan kurban-kurban hewan. Begitu juga yang diajarkan dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 1 nomor 2, katakan kepada Bani Israel, jika mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan dari hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Tak pernah disebutkan manusia. Yang ingin manusia menjadi tumbal hanya Dewa Molok. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa Kristen pingin kali anak Maria yang suci ini mati sebagai tebusan di atas tiang salib? Ada apa dengan kalian? Jawab. Oke, saya jawab Bang Juma. Bang Juma itu jangan berpikiran kami orang Kristen ini berharap Yesus mati. Tidak. Adakah orang yang berharap Tuhannya mati? Tidak mungkin. Jadi konteksnya bukan begitu Bang Juma. Kami tidak berharap Yesus mati. Kalau andaikan bisa saat ini juga Yesus mengatakan, aku tidak mati, kami senang loh. Aku sebenarnya tidak mati, kami senang. Tidak ada orang Kristen mengharapkan Yesus mati untuk menebus dosa manusia, tidak. Tapi karena memang itu tertulis, ya kami imani aja. Itu yang tertulis. Kalau namun untuk dikatakan kami sangat bersemangat, kami sangat bahagia Yesus mati untuk menebus dosa kami, tidak. Dan persepsinya satu lagi Bang Zuma, kalau Yesus mati dikatakan di ayat itu untuk menebus orang-orang yang berdosa, bukan konteksnya, bukan tafsirannya Yesus mati orang-orang manusia di dunia ini langsung dosanya terhapus, tidak begitu. Saya berikan umpama sedikit Bang Zuma. Saya seorang bapak, saya berpura-pura kadang saya nangis di depan anak saya, namun di dalam hati saya tidak nangis. Supaya seperti apa? Supaya anak saya tahu bapaknya seperti apa, ngasih dia makan. Begitu juga lah Yesus. Tapi bukan berarti konteksnya Yesus berpura-pura disalib, tidak. Saya seorang bapak, saya pura-pura nangis di depan anak saya, supaya anak saya tahu bagaimana saya sakitnya mencari nafkahnya, biar dia jadi orang baik. Begitu juga lah Yesus. Bukan berarti Yesus pura-pura ya. Konteksnya Yesus tidak pura-pura, tapi dia sungguh-sungguh. Nah, yang menjadi saat ini pemikiran saya, Bang Juma menuduh orang Kristen itu sangat ingin sekali Yesus mati disalib. Tidak Bang Juma, tidak. Kami tidak ingin Yesus disalib. Kalau bisa kami tidak ingin Yesus disalib. Kalau bisa kami tidak ingin Yesus. Boleh saya sanggah? Oke? Jadi saudara, kalau Anda tidak menginginkan Yesus disalib, Anda sudah meninggalkan Kristen. Karena agama Kristen itu dari sejak kemudian diproklamirkan agama ini, menjadikan Yesus yang mati di atas tiang salib ini sebagai simbol keagamaan. Salib adalah simbol agama Kristen. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1, dari lembaran buku Yohanes saja kita lihat. Lihatlah, ini anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Iman Kristen mengiyakan atau tidak? Mengiyakan. Kenapa anak Maria disebut domba? Kenapa? Karena bagi Bani Israel yang dipersembahkan di atas tiang salib adalah domba, maka Yesus harus kemudian diajarkan sebagai domba. Makanya di dalam kitab Ibrani nomor 29 nomor 28, di situ ada kata prospero. Apa kata prospero ini? Prospero artinya dipersembahkan. Di terjemahan kitab Indonesia dituliskan Tuhan
bukan apa dikatakan mengorbankan. Padahal itu bukan mengorbankan, tetapi prospero, artinya dipersembahkan. Pertanyaannya kemudian, kalau orang Kristen tidak mau Yesus ini dipersembahkan, maka kenapa orang Kristen tidak meninggalkan kekristenan? Sedangkan di dalam pengajaran Kristen jelas Yesus ini dipersembahkan, oleh karena itulah Yesus disebut sebagai anak domba. Nah, permasalahannya sekarang adalah ketika Yesus dianggap sebagai pendamai. Kenapa Yesus dianggap sebagai pendamai dosa? Di dalam 1 Yohanes 1 nomor 2 misalnya, 1 Yohanes 2 nomor 1 misalnya, anak-anakku yang terkasih, jangan engkau berbuat dosa, akan tetapi jika kamu berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Kenapa Yesus dianggap sebagai pendamai? Kenapa? Karena Yesus mendamaikan dosa Kristen dengan cara mati di atas tiang salib. Hanya orang-orang munafik di kalangan Kristen yang tidak mengiyakan ini. Yesus kematiannya menumpahkan darah, ditombak, diludahi, diseret, ditonjok dan seterusnya, itu untuk menebus dosa orang-orang Roma, orang-orang Eropa, orang-orang Kristen, orang-orang Belanda. Percaya sama saya, itu tujuannya. Nah, sekarang permasalahannya adalah, adakah Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Bani Israel menginginkan hambanya yang suci mati, ditombak, digantung secara terkutuk di atas tiang salib? Tidak. Bahkan kalau Anda melihat Yohanes 3, data yang sangat familiar terhadap saudara Kristen, nomor 16, begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya dia akan memperoleh kehidupan, siapa yang tidak percaya dia akan mati di dalam dosanya. Nah, sekarang permasalahannya, Tuhan menganugerahkan hambanya, anaknya yang dikasihi. Apakah ada dalilnya Tuhan mau menghapuskan dosa-dosa para pendosa, orang-orang goyim, orang-orang bidat, pemakan babi, manusia tak bersunat di luar Bani Israel? Tuhan mau menyelamatkan mereka dengan cara menumbalkan anaknya? Tidaklah mungkin. Contoh logika Anda bawa, saya kasih analogi sederhana. Ketika seorang ayah mencintai anaknya, lalu ada penjahat-penjahat, pembunuh, pemerkosa, pemburit, pelacur dan seterusnya, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Demi untuk menyelamatkan mereka, Anda memiliki seorang anak yang tunggal yang Anda kasihi, Anda bunuh demi menyelamatkan pelaku-pelaku maksiat tersebut. Apakah rasional? Tidak rasional. Ada dalilnya kah seperti itu? Ada. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau hidup di dalam dusta. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Jadi Tuhan tidak akan mungkin menumbalkan anaknya untuk orang-orang yang berdosa. Ini dalil, Bu. Ini dalil. Makanya saya katakan, tunjuk dalil. Apa tujuan Yesus sebenarnya untuk mati di atas tiang salib? Kenapa kalian sangat menginginkan dia mati? Kenapa? Walaupun mulut mengatakan kami tidak menginginkan. Lah, kalau Anda tidak menginginkan, berarti Anda tidak menginginkan dosa Anda ditebus. Kalau Anda tidak menginginkan dosa Anda ditebus, berarti Anda tidak menginginkan keselamatan. Kalau Anda tidak menginginkan keselamatan, berarti Anda tidak menginginkan masuk ke dalam surga. Kalau Anda tidak menginginkan masuk ke dalam surga, berarti Anda gila. Karena Anda menginginkan masuk surga, maka bagi Anda Yesus wajib mati di atas tiang salib. Itu Kristen. Wajib. Wajib. Andai saja Kristen hari ini berkumpul pada masa itu dan ada pada saat penyaliban, orang Kristenlah yang paling pertama di depan menangkap Yesus dan melakukan pembunuhan kepada Yesus. Apa sebabnya? Sedangkan orang-orang Yahudi pada masa itu, orang-orang Farisi pada masa itu, mahkamah agama, imam-imam kepala, tentara-tentara Romawi, tidak dijanjikan masuk ke dalam surga aja, mereka melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Apalagi Kristen dengan matinya Yesus dijamin masuk ke dalam surga. Maka pada saat itu Kristen sudah hadir. Minggir kau orang Farisi, minggir kamu orang Yahudi, minggir kau imam kepala. Kami Kristen yang akan mengeksekusi Yesus ini, karena dengan matinya dia kami dijamin masuk surga. Makanya muncul pertanyaan, ente manusia apa hewan? Kenapa sangat menginginkan Nabi Allah harus mati di atas tiang salib demi dosa-dosa pencabulan kalian? Kenapa kalian hanya
masih menginginkan kematian Yesus hanya karena dosa-dosa kalian, merampok, membunuh dan seterusnya. Ada apa dengan ente? Bukankah Tuhan mengatakan jangan kau membunuh, jangan kau merusak, jangan kau menumpahkan darah, jangan kau menyakiti dan menyentuh, menganiaya, menzalimi Mesias-Mesiasku. Mazmur 105 nomor 15. Jangan kau menyakiti Mesiasku, orang yang kuurapi. Jangan kau menjahati para nabi-nabiku. Ini perintah Allah. Tapi kenapa kemudian kalian pingin kali Yesus harus mati? Kalau tidak mati tak ada keselamatan. Sampai kalian masuk ke gereja meneteskan air mata ketika mendengarkan Yesus mati di atas tiang salib demi dosa-dosa kita. Gepeng. Apa dengan anda ini? Kenapa air mata anda buang hanya untuk mengaminkan kematian seorang nabi di atas tiang salib teraniaya secara terkutuk? Ente ini apa? Manusia apa? Hewan? Al-Quran mengatakan ulaika hum khair sarul bariyah. Mereka orang-orang Kristen ini seburuk-buruknya makhluk, karena menginginkan kematian orang benar demi untuk dosa-dosa mereka sambil meneteskan air mata. Oh ayah, oh mama. Ternyata pas diperiksa makan cabai. Jadi tak ada itu, Bung, tak ada keselamatan dengan cara membunuh orang lain, tak ada. Demikian. Silakan dilanjut sementara, saya azan dulu di sini. Bisa dulu saya, Bang, 10 menit. Masya Allah, udah komplit ya, Saudara Chandra. Semoga ditangkap ya, semoga diterima, dipahami dengan hati yang jernih. Silakan ditanggapi, Chandra. Oke. Bunda Rahma mengatakan sangat komplit dan sangat dipahami. Tapi menurut saya justru sangat simpang siur kata Bang Zuma ini. Orang Kristen sangat menginginkan Yesus mati. Apa buktinya kami ingin mati? Tidak ada jalan ceritanya kami inginkan dia mati terus kami menangis di gereja, Yesus disalibkan EGP seperti kata dia tadi. Oh, Anda salah persepsi. Kami tidak menginginkan Yesus mati kalau bisa. Terus tanggapan Bang Zuma, ketika Yesus mati disalib, dosa kami tertebus gitu. Tidak begitu konteksnya, Abdul. Bukan begitu. Bahkan saya tidak masuk surga. Begitu Apanya? Membegitu. Gini sedikit ya, Bang. Sedikit sebentar, sabar ya. Di Roma 14:9, untuk itulah Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi kalau Yesusmu itu tidak mati, dibunuh seperti anggapanmu ya, nggak ada Tuhanmu. Makanya kau berjuang mati-matian ini, berjuang bahwa Yesus harus mati. Makanya Gurunda bertanya, kenapa kalian menginginkan kematian seorang yang suci? Anda kan tidak mau menerima kalau Yesus itu terkutuk. Ya, yang terkutuk itu manusia-manusia yang menerima suap. Siapa menerima suap? Ya si Yudas. Siapa pengkhianat yang menggantikan orang jujur? Ya Yudas. Kau menolak memang Yesus itu mati tersalib. Tapi karena apa kalau kau silakan. Begini. Yesus mati di kayu salib, terus kami yang membunuh gitu orang Kristen. Tidak. Terus kami menginginkan dia mati. Bukan kau yang membunuh, tapi kau tepuk tangan di gereja. Tepuk tangan di gereja, ya. Iya. Setiap kita makan dan minum roti ini, kita memperingati kematian Tuhan. Kau merayakan kematian Tuhan. Artinya kau menginginkan bersenang bertepuk tangan. Kau bertepuk tangan di gereja. Ketika yang lain berbicara, yang lain diam. Kasih saya berbicara. Bencer, diam dulu. Silakan. Kasih saya berbicara. Terus kalau kami beribadah di gereja, kami tepuk tangan merayakan kematian Yesus. Apa kami senang gara-gara Yesus mati? Tidak begitu konteks. Jadi kau tidak senang dosamu ditebus? Kau nggak senang dosamu ditebus? Tidak juga. Terus terang, kau nggak senang? Kan? Tidak ada orang Kristen bangga Yesus mati di kayu salib terus dosanya ditebus. Kau senang dosamu ditebus atau enggak? Tidak ada. Terus terang, jangan malu-malu. Kasih saya bicara. Begini konteksnya ya Bu Rama. Yesus mati di kayu salib, bukan saya tidak berdosa saat ini. Tidak. Saya sangat pendosa. Saat ini saya sangat pendosa. Bukan berarti
karena Yesus mati di kayu salib, saya bebas berbuat jahat, membunuh, berzina. Saya tidak ke situ. Saya tanya, kau senang kalau Yesus mati toh? Mati terkutuk. Kau Tidak. senang toh karena dosamu Tidak. ditebus? Loh, terus Apa kenapa ceritanya? kau bilang Yesus adalah Dengar juru dulu. selamatmu? Kenapa kau bilang Dengar Yesus dulu juru selamatmu? konteks. Ngapain saya dengar kau ngeyel? Kita di TikTok Kalimatmu aja. berbeda dengan kalimat saya. Justru kau yang ngeyel. Belum orang selesai bicara. Ya kau saya nyaut. tanya kau, berarti kau tidak senang Yesus menebus dosamu? Memang tidak senang dengan cara dia seperti itu mati. Tidak senang. Ih, masa sih? Ya, memang Beda tidak senang. juga nih orang. Tidak ada orang Kristen yang, Ya, harusnya yang senang Yesus mati. Yesus mati karena apa? Terus? Karena dia mengajarkan Kenapa? agama di Israel sana, sama-sama orang Yahudi, dan yang menghukum dia orang Yahudi bukan Kristen. Dan Aduh, begini, Yesus. dengar dulu, jangan ketawa-ketawa ketiwi Oke. kalau kalah debat. Ya, Begini, tunjuk data lah, tunjuk Jangan. data lah. jangan data-data. Saya tidak hidup 2000 tahun yang lalu. Ya, Kau tidak mau data, berarti kau ini omong kosong kalau nggak ada kita datamu. memakai logika, Kau semua congor. dipakai logika. Aduh. Semua dipakai Kalau logika. logika kau pakai, kita berlogika ya. Kalau logika kau pakai, mungkinkah Tuhan itu mati terkutuk? Mungkinkah Yesus yang orang baik ini mati terkutuk? Mungkin. Apa yang bilang dia mati terkutuk? Logikamu pakai. Itu klaimmu loh. Kan apa kata si Paulus? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Oke? Jadi Yesus itu menjadi kutuk, mengambil menjadi tumbal penebusan dari kutuk hukum Taurat yang menjadi kutuk. Terus apa yang salah di dalam Apa kalimat? kau setuju kalau Yesus itu terkutuk? Yesus itu, saya setuju Yesus terkutuk. Ya iya kan kata si Itu yang Paulus dikatakan itu toh. Alkitab. Saya percaya. Iyo. Saya percaya. Ya itu kata kita, ya terserah kau percaya apa Konteksnya tidak bukan- sama si Paulus Bota itu. Konteksnya Kau percaya bukan- tidak sama kata si Paulus? Percaya, Percaya saya tidak. Saya percaya. Berarti kau percaya Yesus terkutuk lah. Ya inilah kalian menganggap orang baik, orang suci, orang dikasihi. Ingat kata Gurunda tadi, ya Yesus ini anak yang dikasihi. Kepadanya Allah berkenan. Terus kenapa kau bilang dia terkutuk? Mana data di Bibelmu? Bapak mengutuk atau Allah mengutuk Yesus? Kecuali si Paulus Botak mengutuk memang. Galatia 3:13. Begini Fatima, tunggu dulu. Dulu saya mau. Fatima lagi. Mencret lah kau. Begini, karena kebetulan room ini adalah menyerang Kristen, sehingga Siapa dengan- menyerang? Tunggu Kitanya dulu. minta data. Itu ada pacok sebenarnya. Nggak kasih begini. Karena Tunjuk data lah bang. tunjuk data apa aja. Nanti saya kasih tahu data-datamu tidak ada dari Muslim. Siapa yang menabikan Muhammad? Siapa saksinya? Lari ke Rasulullah. Belum selesai si Yesus mau dibahas. Saya tanya, apa kau setuju Yesus mati terkutuk? Kau setuju bang, Yesus masih terkutuk? Jawab dulu. Dengar dulu. Siapa? Kan mudah jawabnya. Kau setuju enggak? Oke lanjut Tunggu lah. dulu. Makanya jangan nyerocos saya bilang. Sehingga saya tidak terbawa emosi. Tadi dia mau berlogika, sekarang Saya logika. Ya, silakan Memang jawab. hidup ini harus pakai logika. Tidak ada istilah. Saya hidup tanya ini dulu, logika. kau setuju Yesus itu mati terkutuk atau enggak? Silakan. Yesus mati di kayu salib, saya percaya. Udah, itu aja. Terkutuk? Oh, kalau terkutuk, Terkutuk? itu kata Alkitab, ya terkutuk. Orang di sana Saya terhina tanya kematiannya, kau, karena kematiannya sangat terhina. begitu tertulis di Bibelmu itu Yesus mati terkutuk. Iya, terkutuk. Kau setuju enggak? Setuju, Dia setuju. setuju ya. Apa masalahnya kalau saya Oh, itu? berarti memang kau menginginkan Yesus itu mati terkutuk karena kau Bukan setuju. menginginkan, tapi itu yang tertulis. Kau tadi setuju. Menginginkan. Di garis bawahi, bukan menginginkan, tapi itu yang tertulis. Paham tidak? Ya, berarti kau setuju dengan tulisan-tulisan si Paulus. Sangat setuju. Kau setuju. Karena dia rasul. Oh, dia setuju. Oke, berarti Tuhanmu terkutuk. Padahal kalau kita baca apa kata Allah, firman Allah, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku Itu berkenan. cuma di Allah. Dia dimuliakan. Seperti itu. Lah di Kamu Bibelmu jangan ngeyel. itu, Itu Allahmu. ketika Yesus dibaptis, dengar-dengar, ketika Yesus dibaptis, Yesus berdoa, kemudian terbuka langit, terdengar suara dari atas, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Silakan Gurunda. Gurunda sudah. Ya, apa pertanyaan saya sudah dijawab tadi? Kenapa orang Kristen pingin kali Yesus itu mati? Kenapa? Ada Ya, apa dengan kalian? Ya, umat Kristen-Kristen yang lainnya, karena saya baru masuk. Pertanyaan saudara, kenapa umat Kristen menginginkan Yesus mati di Ya. tiang salib? Siap. Ya,
pertanyaannya itu ya tidak sesuai dengan apa yang diimani oleh umat Kristen. Tentu umat Kristen ini bersumber kepada firman Tuhan, ya. Roma pasal 10 ayatnya yang keempat, sebab Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya, ya. Namun korelasinya di ayat selanjutnya Roma 8:1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum Taurat. Itu artinya, ya, Yesus datang, ya, bukan karena kehendak manusia, melainkan karena kehendak Allah itu sendiri. Ya, ketika Anda membaca di ayat-ayat yang lain, ya, Matius 22:8, sama seperti anak manusia, tidak untuk dilayani. Yesus datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Anda tidak serta-merta mempertanyakan bahwasanya orang Kristen. Buat apa orang Kristen? Ya, Kristen itu pengikut Kristus. Masa keinginan manusia yang Anda pertanyakan? Ya, saya bacakan dalil ya kepada saudara. Anda mengatakan Anda tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. 1 Yohanes 1:7, nanti Anda simpulkan. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Darah Yesus, anaknya itu mensucikan kita daripada segala dosa. Satu ya. Darah Yesus mensucikan kita dari segala dosa. Satu. Yang kedua, Roma 5:12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu manusia, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian pula maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dua, semua orang telah berbuat dosa, maka muncul nanti satu orang kemudian untuk menghapuskan dosa, yaitu Yesus dengan cara mati. Dua. Yang ketiga, Galatia 3:13, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Lagi-lagi darah. Mati di atas tiang salib adalah untuk membebaskan orang Kristen dari kutuk. Ketiga, keempat, di dalam 1 Petrus 2:24, Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu yang keempat. Yang kelima kemudian 1 Petrus 1:2, yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Elohim Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh, supaya saat pada Yesus Kristus menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah terhadap kalian. Kelima. Jadi kalau Anda membaca dalil-dalil dalam kitab saudara, selalu darah Yesus, selalu darah Yesus. 1 Petrus 1:19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak ternoda, yang bercacat, yang kemudian telah menghapuskan dosa kita. Ini yang selanjutnya, 1 Korintus 5:7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaan saya, akankah Anda ingin menolak data-data Paulus ini? Kalau Anda menolak data-data Paulus, ya, patut Anda ketahui bahwasanya Alkitab itu 100% firman Tuhan. Kalau Anda mengatakan itu firman Tuhan, berarti Anda sudah mengatakan Paulus itu adalah Tuhan Anda. Sekarang yang saya tanya, apakah Anda ingin menolak perkataan-perkataan Paulus ini, atau justru bergembira ria dengan perkataan-perkataan Paulus? Jawab. Umat Kristen, tangan apa sih ini, ya? Umat Kristen mempercayai bahwasannya Alkitab itu 100%. Saya tidak tanya tentang buku karangan Paulus ini. Yang saya tanya, apakah orang Kristen gembira ria dengan adanya surat Paulus ini? Gembira atau tidak? Surat Paulus, ya. Gembira atau tidak? Saya tanya, gembira riakah Anda dengan surat-surat Paulus yang menumpahkan darah Yesus untuk dosa kalian? Bergembira ria tidak? Gembira atau tidak? Gembira ria di dalam, Masya Allah. dari perjanjian lama sampai Berarti perjanjian orang baru. Kristen ini
berkongko-kongko dengan iblis yang berkhianat yang merasuki Yudas. Betul atau tidak? Benar tidak? Anda berkongko dengan iblis yang merasuki Yudas. Benar tidak? Jawab. Berdiskusi dengan saya. Kasih saya Benar waktu tidak? sedikit menjelaskan. Saya tidak perlu penjelasan. Saya tanya, Anda berarti mengatakan takut berdiskusi. Loh, ini diskusi, Bung. Ini diskusi, Bung. Anda mengatakan Anda begitu gembira kemudian menerima pernyataan Paulus tentang darah Yesus. Anda mengatakan kami senang, kami bahagia, kami happy untuk itu. Oke? Sekarang yang punya kitab suci. Sekarang kesimpulan Anda apa? Menjelaskan. Saya tanya, apakah Anda gembira dengan surat-surat Paulus yang menyatakan tentang darah Yesus ini? Apa jawaban saudara? Tentu saja kami sebagai seorang Kristen gembira. Udah selesai. Ketika saya berdiskusi dengan Anda selalu menghindar, mengelak. Anda selalu merocos. Ketika Anda sudah mengatakan kami bergembira, udah selesai. Anda mau menjelaskan apa lagi? Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Apa tujuan iblis ini? Apa pekerjaan iblis ini? Kenapa saya di-mute? Ada nggak dari pihak Islam yang bisa berdiskusi dengan saya? Saya Ada nggak? Yang saya Bang Suma, malaikat Oke. maut bagi gereja. Tolong saya jangan di-mute ya. Oke, dengarkan pertanyaan saya, baru Anda menjelaskan, oke? Dengarkan ya. Silakan saja, silakan. Dari Oke. tadi Anda ngomong. Yesus berkata, celakalah orang yang menyerahkan aku. Adalah lebih baik kalau dia tidak dilahirkan menjadi manusia. Satu. Yesus berkata, aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Yudas adalah iblis yang menyerahkan Yesus. Lalu kemudian setelah iblis melakukan pekerjaannya, Yesus dikatakan di dalam Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu imam-imam kepala dan mahkamah agama bersepakat membunuh Yesus. 3. Yang keempat, Matius 26 nomor 59, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala dan seterusnya bersekongkol melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Lalu kemudian yang mengeksekusi hal ini adalah Gubernur Pilatus. Di dalam Matius 27 nomor 18, Gubernur Pilatus mengatakan, saya gubernur mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki, kebencian, iri, dendam dan seterusnya. Muncul Kristen kemudian dengan hasil saksi palsu, dengki, niat membunuh terhadap Yesus. Benar-benar tereksekusi satu orang di atas tiang salib. Lalu muncul Paulus mengajarkan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Saudara mengatakan kami bergembira dengan darah Yesus. Pertanyaan saya, apakah Kristen sadar bahwa dengan menjadikan darah Yesus sebagai simbol keselamatan, itu sama halnya mempertuhankan iblis? Jawab. Yang mempertuhankan iblis tentu Anda, ya. Umat Kristen tidak pernah mempertuhankan iblis. Roma 8 nomor 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka Ya. yang berada di dalam Kristus Yesus. Oke. Kamu dengar itu ya? Roh yang Ya. memberi hidup telah Oke. memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum Taurat. Tentu setiap orang pada zaman ketika Allah menurunkan hukum-hukum tertentu kepada bani pilihannya, yaitu Bani Israel, tentu semua orang Yahudi itu yang menjalankan hukum Taurat, tentu mereka berdosa juga. Namun ketika Anda mempertanyakan, ya, kenapa Yesus dikorbankan di tiang salib? Tentu Allah punya rencana, Allah punya karya keselamatan tersendiri, bukan karya keinginan umat Kristen. Bagaimana pula Anda mempertanyakan apakah itu keinginan umat Kristen? Tidak, ya, itu kehendak Allah itu sendiri. Tadi saya membaca di Roma pasal yang ke-10 ayat yang keempat, sebab Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Kebenarannya ada di mana? Ketika kita mempercayai hukum Taurat dan juga penggenapannya, bukan percaya setengah-setengah. Karena firman Allah itu punya penyelesaiannya tersendiri di dalam penggenapan Yesus Kristus. Ya, hukum Taurat itu ketika orang Yahudi memaksakan
untuk menerapkan di luar Bani Yahudi, maka yang ada adalah kebencian. Ketika orang tidak bersunat di luar Bani Yahudi, maka Bani Yahudi mengatakan orang itu kafir, maka terciptalah kebencian. Maka Tuhan punya cara tersendiri bahwasanya hukum Taurat itu digenapkan, ya, di dalam Yesus Kristus, seperti yang di Roma pasal 10 ayatnya yang keempat yang saya baca barusan tadi, ya. Anda mengatakan juga Lain ditanya, lain dijawab. Kenapa kau miring otakmu? Lain disuruh jawab, lain ditanya, kau lain jawab. itu Jawab yang pertanyaan ditanya buat lah. diri dia sendiri. Masa kita umat Kristen mempercayai iblis? Tentu, ya, tentu di dalam proses penyaliban Yesus, ya, di sana ada peran iblis. Iblis ini diciptakan oleh siapa? Ya, diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa? Agar supaya di karya-karya tertentu Tuhan bisa memakai dia. Apakah teladan Yudas atau teladan tentara Romawi yang menyalibkan Yesus, kita boleh menyalibkan orang lain, ataupun teladan Yudas, kita boleh berkhianat? Tidak. Ya, di sana tidak ada sifat perintah, berkhianatlah kamu, wahai umat-umatku, tidak ada, ya. Di sana hanya menggambarkan bahwasanya keselamatan itu datang dari firman Allah itu sendiri. Yang di sini konteksnya adalah, ya, penggenapan dari hukum Taurat, yang dimana di Perjanjian Lama, ya, untuk menghapus dosa manusia ditetapkan untuk mengorbankan lembu jantan yang tak bercacat celah. Ketika penggenapan dari hukum Taurat sudah jelas, ya, ada di dalam Yesus. Yesus disunat, Yesus digelar sebagai rabi, Yesus gelar sebagai Mesias, Yesus gelar sebagai guru, Yesus gelar sebagai Tuan, Yesus gelar sebagai Raja, Yesus gelar sebagai anak Daud, Yesus gelar sebagai anak Allah. Semua hal-hal yang mengenai, ya, kehendak Allah, firman Allah itu ada digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Maka di sana Yesus dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya firman Allah satu-satunya yang turun menjadi manusia, ia berkenan melalui firman-Nya atau anaknya yang tunggal. Jangan Anda membayangkan anak secara fisik, ya. Ketika Yesus mengatakan Bapa, Anda membayangkan secara fisik Bapa itu berjenis kelamin. Pak Mencret, afwan ya, maaf. Ada lagi? Iya, ini Gurunda harusnya Mencret ini menjawab dulu baru menjelaskan. Ini menjelaskan tidak ada jawaban. Lanjut Gurunda. Iya, dengarkan kupingmu, ya. Kalau saudara punya kuping sudah rusak, mungkin bisa minta tolong kepada lidah atau hidung Anda untuk mendengarkan penjelasan saya. Anda mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kehendak Allah. Minta sepotong dalil. Buka mute Anda, buka mic Anda, tunjukkan dalilnya di mana Allah menghendaki pembunuhan terhadap Yesus. Silakan. Ya. Mana dalil? Oke, saya tunjukkan kepada Anda dalil, ya. Baik. Sesuai permintaan Tuanku, ya kan? Ya, silakan. Matius 20:28, sama seperti anak manusia tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi Oke. tebusan bagi banyak Yang orang. saya tanya firman Allah, bukan pengakuan Matius yang tidak kita kenal itu siapa. Yang saya tanya Oke. firman Allah. Kalau firman Allah Oke. berarti berbicara mengenai perjanjian lama. Tunjukkan, silakan. Itu bukan ala SWT, ya. Itu Iya, itu silakan. itu. Terserah kamu. Kau kan penyembah Yudas. Silakan. Iya, iya. Tunjukkan Ya, kepada ya. saya. Oke. Silakan. Anda Mana dalil? membutuhkan firman Allah di sini, ya. Ya, Firman mana? Sang Bapa, ya. Mana? Firman Mana? hakikat dari hakikat Mana, Ilahi. mana? Maka saya mengatakan kepada Anda, Mana? baca Matius 20. Matius itu bukan Allah. Matius itu orang yang tidak dikenal. Dia wartawan. Yang saya tanya firman Elohim. Tunjukkan. Yang bilang Matius Allah siapa? Loh, saya kan Kamu tanya kan? firman Allah kan? Yang saya Ini. tanya firman Elohim Saya kan? menjawab. Kenapa kamu jawab Dalil. firman Matius? Yang mengatakan firman Matius kan kamu, bukan saya. Aneh. Oke, kamu. saya ulang. Tolong tunjukkan firman Elohim yang mengatakan bunuhlah orang yang tidak bersalah. Silakan. Lah, itu kan kemauan kamu. Persoalannya Yang itu yang saya minta. Kamu tadi memfitnah. Kamu mengatakan kematian Yesus itu adalah kehendak Allah. Tunjuk dalil. Silakan. Oke, kematian Yesus
kehendak Allah. Tunjuk dalil. Saya baca Matius 20. Matius itu bukan firman Allah. Matius itu karangan wartawan. Yang saya tanya firman Allahnya. Tunjukkan. Kalau mampet pikiran kamu ya sudah. Kalau tak ada dalil, kamu jangan Dalil, ya? bicara pakai Oke. anus. Oke, dalil Yang ya. saya tanya dalil firman Oke. Allah menginginkan Yesus anak yang dikasihi, hamba yang dikasihinya itu dibunuh untuk tumbal orang-orang kafir laknatullah. Mana dalilnya? Oke. Inilah firman Tuhan semesta alam. Matius 20:28. Monyet, mute. Ros, di mute si Bahlul ini. Kamu diam, dengarkan penjelasan saya. Orang-orang diam. Kita ditonton ribuan manusia, oke? Kamu duduk yang diam, kamu duduk yang cantik. Dengarkan penjelasan gurumu ini, biar kamu bisa waras. Dengarkan saya. Imam kepala mahkamah agama, lalu kemudian orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, dan orang-orang kafir Roma laknatullah, pendiri agama Kristen lah yang menginginkan kematian Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 6 nomor 70. Mereka berkongkol dengan setan. Bukankah aku Yesus yang telah memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis ini? Yudas. Siapa yang menginginkan Yesus mati di atas tiang salib? Catat, yang di bawah catat. Satu, iblis. Yang kedua, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mahkamah agama. Mana dalilnya? Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala, bahkan mahkamah agama bersekongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Dua. Yang ketiga, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Yohanes 11 nomor 55. Apa kata Yohanes 11 nomor 55? Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Yang keempat diterangkan di data Yohanes 11 nomor 57. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus, membunuh Yesus. Yang ketujuh, Paulus botak. Mana dalilnya? Galatia 3 nomor 13, kemudian Efesus 2 nomor 15, kemudian Filipi 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, 7, 8 dan seterusnya. Dan yang paling fundamental kemudian adalah Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar kemudian bisa menyelamatkan orang Roma dan Yunani, Belanda dan orang Kristen Indonesia. Sedangkan ketika kita minta mana dalilnya Tuhan menginginkan Yesus mati, tak ada. Yang dia tunjukkan Matius. Mana dalilnya Tuhan menginginkan Yesus mati? Tak ada. Yang dia tunjukkan Paulus. Sekarang saya tunjukkan kepada saudara mana dalilnya Tuhan Elohim tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Satu, Keluaran 23. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kedua, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, 6 kekejian yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang merupakan kekejian dalam hatinya. Salah satunya di antara ketujuh ini adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yang ketiga, Mazmur 105 nomor 15. Jangan kau menyakiti orang yang kuurapi, jangan kau merusak, menyakiti dan membunuh orang-orang yang kuurapi. Ini jelas nih dalilnya. Lalu Yesus menginginkan apa? Matius 19 nomor 18. Yesus menginginkan jangan kau membunuh Yesus. Ini Yesus nih yang mengajarkan. Jadi jelas sekali Tuhan Elohim tidak menginginkan
menginginkan Yesus mati. Yesus tidak menginginkan Yesus mati. Apa buktinya? Yohanes 11 nomor 54. Karena itulah Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Yesus ketika ingin dibunuh, Yesus bersembunyi di sebuah kota bernama Efraim bersama dengan muridnya. Yesus tidak menginginkan dirinya dibunuh. Siapa yang menginginkan Yesus dibunuh? Iblis dan Kristen. Silakan Anda sanggah. PR Anda, tunjukkan dalil Tuhan Elohim menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Ini yang kedua saya tanya. Silakan. Ya, pendengar maupun pembicara di atas, dia sendiri sudah mengkonfirmasi bahwasannya Yesus itu disalib. Ya, berarti dia mempercayai bahwasannya di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sebab Yang saya tanya dalil di mana Tuhan Elohim menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, di mana kalian bertepuk tangan ria di dalam gereja, tidak lagi kalian taat kepada Tuhan, tidak lagi kalian menyembah Tuhan, bahkan menyembah manusia Yesus yang adalah Yudas, dikarenakan kalian berhappy-happy dengan darah mereka, darah Yesus. Tolong tunjukkan dalilnya itu di mana. Silakan.